Tentunya kita juga harus memahami kondisi keuangan negara, sehingga kami mencari solusi dari pemotongan yang dilakukan untuk seluruh kementerian. Kami sudah melakukan penghimpunan anggaran, baik yang berasal dari dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP, dikombinasikan dengan biaya penelitian yang melekat ke perguruan tinggi, kemudian ditambah juga dengan realokasi yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi kami, seperti LIPI dan BPPT. Nah, dari kombinasi itu, kita mendapat perkiraan total hampir 200 miliar. Dan yang kami lakukan tidak hanya vaksin, ya. Mengingat untuk penyakit seperti ini, selain vaksin, ada solusi lain yaitu obat. Ya, kemudian juga kita sekarang fokus juga pada penguatan di screening dan diagnosis melalui test kit dan juga membantu penyediaan alat kesehatan seperti ventilator. Jadi justru dalam kondisi pandemik ini, inovasi dari putra-putri bangsa Indonesia ini makin meningkat karena ada kebutuhan yang mendesak dan memang mereka sudah punya kemampuan dan talent untuk melakukan inovasi seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, ini dari kalkulasi dan tadi perhitungan Anda secara total bisa jadi potensi sampai ke 200 miliaran rupiah. Angka ini cukup sufficient Pak, mengingat pandemi ini juga belum akan berakhir dalam waktu dekat kalau kita berbicara mengenai peruntukan dan pos-pos penggunaan anggaran. Kalau nanti hitung-hitungannya bisa menghasilkan angka total 200 miliaran rupiah. Tentunya ketika melakukan kegiatan riset dan inovasi, kami tidak melakukannya sampai menjadi produk akhir. Seperti contoh vaksin tadi, ya. Anggaran penelitian yang kami keluarkan itu akan kami pakai sampai menghasilkan yang namanya seed dari vaksin, atau kita anggap prototype dari vaksinnya. Nah, ketika prototype vaksin sudah dihasilkan, masuk ke dalam tahap uji klinis, itu kemudian yang akan yang dipakai itu adalah anggaran Kementerian Kesehatan, ya, karena uji klinis ini kan bagian dari upaya penanggulangan COVID-19. Nah, kemudian ketika uji klinis selesai, vaksin siap diproduksi dalam jumlah massal, maka ini sudah masuk ranahnya industri, ya, baik swasta maupun BUMN. Jadi kalau masuk ke Bio Farma misalkan, maka Bio Farma lah yang melakukan investasi untuk melakukan produksi dari vaksin ini. Kemudian vaksin ini nanti dilakukan pengadaan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ketika Anda melihat anggaran riset itu jangan dibayangkan itu sampai produk akhir, sampai dipakai oleh manusia. Tapi kami melakukannya sampai ke prototipe yang siap untuk diuji. Ya. Nah, kalau untuk sampai prototipe, kami masih meyakini anggaran yang sedang kami kumpulkan ini sudah memadai. Baik, harus kita garis bawahi Pak Bambang ya, sampai ke prototipe untuk dana riset yang digunakan. Ya, memang dengan dana riset yang digunakan, lingkup dari kegiatan riset dan inovasi adalah sampai prototipe. Ya, berikutnya dilanjutkan oleh industri dan oleh pengadaan akhir. Baik, dengan gambaran angka dan juga tadi prototipe yang kemungkinan besar bisa segera kita hasilkan, kira-kira Pak time frame-nya, proyeksi waktu Indonesia bisa segera memiliki, paling tidak diawali dari prototipe vaksinnya untuk menangani wabah COVID-19 ini? Ya, dari perkiraan lembaga biologi molekuler Eijkman, dengan menggunakan metode protein rekombinan, seed vaksin atau prototipe diperkirakan atau bisa dihasilkan sekitar setahun dari bulan Maret kemarin. Jadi sekitar bulan Maret, April 2021.